Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Alhamdulillah, tema yang kita angkat adalah tentang Al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai pedoman panduan hidup menemukan petunjuk di tengah era modern. Al-Quran memang dari awal sudah menyebutkan, mengenalkan diri sebagai hudan, petunjuk. Jadi kalau kita buka surat Al-Baqarah pertama kali, dzalikal kitabu, Alkitab. Alkitab ini berfungsi sebagai hudan, petunjuk, pedoman, panduan. Nah, kalau kita menjadikan sebuah kitab sebagai pedoman hidup, panduan hidup, petunjuk, maka kita harus yakin akan kebenaran yang kita pegang ini, kitab yang kita pegang ini. Sehingga sangat relevan, sangat tepat ketika Allah langsung mensifati Alkitab ini dengan kata la roiba fihi, tidak ada keraguan. Nah, ini menarik ya. Jadi kalau kita sekali lagi berbicara sebuah pedoman, pegangan hidup, otomatis yang kita pegang ini harus betul-betul benar, ya, diyakini kebenaran. Maka tadi sekali lagi menyebut la raiba fihi. Nah, bagaimana misalkan Al-Quran menghilangkan keraguan ini sehingga betul-betul manusia yakin bahwa Al-Quran ini benar-benar menjadi pegangan, menjadi pedoman panduan. Ya, banyak fakta yang diangkat oleh Al-Quran. Ya, termasuk misalkan kita sebut saja dari fakta sejarah, jelas ya, kalau kita melihat dari fakta sejarah abad ke-7 Masehi, ya, bagaimana Jazirah Arab ketika itu. Dan itu sedikit kita kesampingkan, kita masuk di fakta kedua yang langsung siapa orang yang membawa kitab itu, yang menjadi pemandunya. Itu kan menjadi buku panduan, yang memandunya siapa? Pasti ada, itu Nabi kita Muhammad SAW. Nah, untuk menghilangkan keraguan tentang Al-Quran ini, kita bahas terlebih dahulu bagaimana kondisi fakta Nabi kita SAW. Dan di awal, misalkan di surat Al-A'raf di 157, itu langsung Allah menyebutkan alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiyya alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurat. Jadi Allah langsung mensifati Nabi Muhammad dengan kata ummi. Ini sepakat para ulama menerjemahkan kalimat ummi ini adalah yang tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Jadi jangankan Nabi Muhammad itu jangankan pernah menulis sebuah karya ilmiah gitu ya, untuk membaca saja itu tidak punya keterampilan. Sehingga digambarkan dengan tegas oleh Allah, yattabi'alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiyya. Dan itu terkonfirmasi tentang keummian Nabi itu dalam kitab Taurat iya, dalam kitab Injil iya, dan dari fakta sejarah juga mengatakan seperti itu. Kemudian keummian Nabi itu ditegaskan dalam surat Al-Ankabut di ayat 48 misalkan, ketika Allah menyebutkan begini, wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu biyaminika idzal lartabal murtambun. Ya, ada 3 kalimat di situ. Pertama, Allah menegaskan wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab. Engkau wahai Nabi Muhammad itu tidak pernah membaca sama sekali. Jadi kalau membaca saja tidak bisa, bagaimana bisa membaca buku-buku yang lain sebelum Al-Quran diturunkan? Sehingga ditegaskan di situ. Dan Nabi Muhammad sekali lagi tidak pernah berkunjung ke negara-negara yang ada di dunia. Itu sudah menjadi fakta sejarah, kecuali waktu kecil untuk urusan dagang ke Syam itu ya. Nah, kedua, Allah menyebutkan wa ma takhutuhu biyaminika, dan engkau juga wala takhutuhu biyaminika, dan tidak pernah menulis ya, membaca nggak pernah, menulis juga nggak pernah, karena memang tidak diberi kemampuan untuk itu, keterampilan untuk itu. Kenapa dua
tadi tidak bisa, tidak ya, membaca dan menulis, ini sekali lagi idzal lartabal murtabun, kalau kita sebut untuk menghapus keraguan tentang Alkitab tadi. Sehingga tidak ada kesan misalkan mengatakan begini bahwa wajar saja Nabi Muhammad misalkan bawa wahyunya Al-Quran, isinya dahsyat sekali bla bla bla, karena Nabi Muhammad pernah sebelum Al-Quran turun juga menulis kitab, menulis karya ilmiah bla 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 bla, atau pernah studi kuliah di anual, itu kan nggak ada, itu kan fakta sejarah jelas. Nah, dulu memang pernah ada orang yang menuduh Nabi dengan tuduhan bahwa Nabi itu pernah belajar kepada orang yang dianggap punya pengetahuan tinggi tentang sebuah kitab. Ya, disinyalir ada yang mengatakan orang Nasrani, ada yang menyatakan Yahudi. Tapi satu, bahwa pertemuan itu atau Nabi bertemu dengan orang itu hanya dalam durasi waktu yang sebentar dan tidak terus-menerus, tidak kontinu. Ya. Nah, sehingga Al-Quran sendiri dalam surat An-Nahl itu membantah di 103 itu. Walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu basyarun, bahwa Allah tahu ada yang menuduh, menyangkakan kepada Nabi itu diajarkan oleh seseorang. Kata Allah apa? Lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyyun wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Bahasa yang digunakan oleh orang yang dianggap tadi mengajarkan Nabi itu bahasanya lain dengan bahasa yang digunakan oleh Al-Quran. Al-Quran menggunakan bilisanin arabiyyin mubin. Ini membantah, dan itu sudah terbantahkan secara fakta. Jadi ketika proses Al-Quran masih turun saja itu sudah terbantahkan. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang fakta kandungan dari Al-Quran, Al-Quran itu isinya semuanya ada, dari mulai akidah, ibadah, akhlak gitu, yang nanti di situ ada tentang sejarah, di situ ada tentang syariat, dalam Al-Quran juga ada misalkan berbicara tentang sains juga, kedokteran juga ada. Tapi sekali lagi bahwa kalaupun Al-Quran mengkaji sejarah, Al-Quran bukan kitab sejarah. Al-Quran berbicara tentang sains, tapi kita tidak bisa menyatakan bahwa Al-Quran adalah ensiklopedia ilmu pengetahuan misalkan, ya tidak. Tapi tetap yang pertama dan utama Al-Quran adalah hudan, sebagai petunjuk. Kalau berbicara tentang sejarah, maka orang yang berkecimpung dalam dunia sejarah, mengkaji tentang sejarah, mereka akan menemukan dalam Al-Quran bahwa Al-Quran sebagai petunjuk, tidak ada yang bertentangan. Kalau kita berbicara sejarah misalkan, apa yang diinformasikan Al-Quran tentang sejarah masa lalu misalkan, bagaimana Korun, Nabi Muhammad itu tidak pernah ke Mesir, apalagi Fayyum, di mana tempat istananya Korun. Tapi dalam Al-Quran di surat Al-Qasas di 76 sampai 82 misalkan, inna Koruna kana min qaumi Musa, sampai ayat penggalannya fakhosab nabi wa bidarihil ardo. Itu menggambarkan bagaimana Korun yang dengan pongak bla 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 blanya, dia diinformasikan dalam Al-Quran tentang sejarah Korun itu, dan itu terkonfirmasi dengan fakta sejarah, walaupun ketika 14 abad yang lalu itu belum tersingkap di mananya tentang cerita Korunnya itu, maksudnya tempatnya di mana, kemudian sampai disebutkan teruntuhannya, karena kalimatnya di situ ada begini di ayat infa khosafna bihi wa bidarihil ardo. Khosafa itu di apa namanya, dikebawahkan itu diluki paksi gitu ya, diambleskan. Bayangkan kalimat likui paksi atau diamblaskan, sementara Nabi belum pernah jalan-jalan ke Mesir, dan itu beberapa puluh tahun yang lalu itu terbuka, tersingkap di daerah Fayyum, yang puing-puing istananya masih ada. Berbicara tentang Fir'aun dan Nabi Musa, bagaimana juga tentang orang-orang Yahudi dengan 12 pemuka sukunya. Di situ ada itrib bi'asokal hajar fangfajarat minhu tnata asyrata aina, 12 mata air.
walaqad ba'atna Itsna asyara naqiba, 12 pemuka. Dan itu semua terkonfirmasi. Termasuk kalau kita buka surat Al-Fajr misalkan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'adi irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Dulu kan belum tersingkap, ketika ayat ini turun belum tersingkap di mana tempatnya. Hanya menyebutkan Irom. Irom itu sebuah kota, sebuah kota di negeri Yaman. Maka alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad kaum Ad Irama dzatil imad, kota Irom yang punya dzatil imad. Al-imad itu pondasi-pondasi istana yang tinggi. Dan itu sekali lagi terkonfirmasi oleh fakta ilmiah, penemuan-penemuan ilmiah. Kita berbicara sejarah yang digabungkan dengan ilmu pengetahuan anatomi misalkan, ketika Allah menyebutkan tentang Fir'aun, fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah, bahwa hari ini kata Allah, aku selamatkan, aku utuhkan jasad Fir'aun. Itu 14 abad yang lalu belum tersingkap, baru tersingkap di abad kemarin. Lebih tepatnya ketika dibuka itu di tahun 1970-an oleh orang-orang Perancis, ilmuwan Perancis yang nanti dibawa ke Perancis. Jasad itu dianalisa ya, sampai dibawa lagi ke Mesir, kemudian disodorkan ayat itu. Profesor Maurice Bucaille sebagai kepala tim ya yang bukan beragama Islam, ketika disodorkan gitu tertegun, dia masuk Islam akhirnya. Atau misalkan fakta ilmiah tentang dulu pernah ada seorang profesor embriologi ya, kita sebut embriolog, Profesor Kate Elmore ya. Dia kan ketika memberikan seminar tentang fase perkembangan janin di dalam rahim gitu seperti apa, bla 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 bla. Dia menjelaskan secara rinci. Setelah selesai dia disodorkan beberapa ayat dalam surat Al-Mu'minun, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin itu ya. Dia tertekun. Ini tahun berapa? Pertanyaan dia. Dijawab ini 14 abad yang lalu. Dia mengatakan tidak mungkin. 14 abad yang lalu itu belum ditemukan bla 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 anu. Ini sedetail ini. Apalagi ketika diperlihatkan satu hadis. Ketika Nabi menyatakan inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yauman nutfah. 40 hari pertama menjadi nutfah, kemudian 40 hari kedua, 40 hari ketiga. Nah, 40 hari ketiga itu ditiupkan ruh 120 hari. 120 hari itu berapa? Dibagi 34 bulan. Itu subhanallah dahsyat sekali. Dan itu semua terkonfirmasi oleh fakta ilmiah. Dan apalagi kalau kita berbicara yang lain, banyak sekali. Kita bicara bagaimana proses terjadinya hujan di surat An-Nur. Kemudian bagaimana yang namanya cap jempol ya, cap jari. Kemudian ada banyak sekali termasuk masalah peredaran bumi. Kemudian gunung yang watarol jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Dia bergerak, berjalan. Kalau gunung berjalan, masa iya bumi tidak? Ada wasyamsu tajri bi mustaqarril laha, ada wa qaddarnahu manazila. Subhanallah, itu fakta informasi Al-Qur'an yang terkonfirmasi dan tervalidasi oleh fakta ilmiah, penemuan-penemuan ilmiah. Termasuk kalau kita berbicara tentang syariat, bagaimana puasa, bagaimana salat ya, dan lain sebagainya. Atau yang terakhir kita ambil misalkan bagaimana kita lebih dekat dengan Allah lewat Al-Quran, ketika Al-Quran mengenalkan penciptanya dengan logika yang sederhana. Sehingga ada seorang tokoh kafir Quraisy yang menjadi kalau kita sebut diplomat lah, delegasi untuk membebaskan tawanan Badar waktu itu. Karena dia datang agak kemalaman, kemudian dia langsung masuk masjid walaupun bukan seorang muslim, mendengar Nabi membacakan surat At-Tur, ayat
kebetulan yang dibaca, yang dia dengar, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Ini am khuliqu min ghairi syai'in, apakah manusia itu tercipta dengan sendirinya atau ada dengan sendirinya? Am humul khaliqun, atau manusia itu sendiri yang menciptakan. Jadi bukan hanya manusia, semua yang ada di muka bumi ini. Apakah mereka adanya dengan sendirinya? Nihilisme itu, paham nihilisme. Jadi adanya mereka tanpa ada yang menciptakan. Artinya mereka ujug-ujug ada. Itu ayat itu menyadarkan seorang Jubair bin Mut'im tentang asal usul dia. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, apakah manusia itu tercipta dengan sendirinya? Ayat itu menggetarkan jiwa sehingga dia berpikir, oh iya pasti ada, sampai subhanallah dia mengucapkan syahadat ya kalau nggak salah waktu itu. Yang jelas bahwa bagaimana Al-Quran itu mengenalkan dirinya sebagai hudan, petunjuk. Walaupun sekali lagi tadi disebutkan banyak berbicara tentang fakta ilmiah, kedokteran, sejarah dan lain sebagainya, tapi yang jelas Al-Quran menyebutkan diri sebagai panduan, sebagai petunjuk. Maka apalagi di era modern ini, berbagai macam aspek, berbagai macam latar belakang pendidikan setiap orang berbeda-beda, tapi ketika berinteraksi dengan Al-Quran itu subhanallah akan lebih mendekatkan kepada pencipta. Jadi kalau kita sebutkan para dokter ya, orang yang berjibaku dengan dunia kedokteran, dengan dunia sastra, dengan semua aspek, termasuk aspek keadilan, aspek sosial, aspek syariat, itu betul-betul akan menemukan bahwa hidup ini sudah ada yang menciptakan dan Al-Quran ini yang menuntunnya. Jadi sekali lagi orang yang berbicara atau yang menekuni tentang dunia eksak gitu ya, itu tidak akan jauh dari Allah ketika dia mendekat dengan Al-Quran. Dia akan tahu, justru akan lebih dekat bahwa semuanya ada yang menciptakan. Saya kira itu, dan mudah-mudahan walaupun hanya sedikit ini bisa membuka wawasan kita tentang fakta ilmiah bahwa Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai pedoman bagi siapapun, orang yang punya latar belakang apapun ketika mendekati Al-Quran dengan background dia, insya Allah dia akan lebih dekat dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.